worship lagi. Katakan wow, wow. Sudah bersuka cita malam hari ini. Amin, amin. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang hebat malam hari ini. Dan tentunya seperti yang kalian tahu bahwa hari ini kita ada tim AFJ Praise. Boleh saya apresiasi dulu tim AFJ. Boleh nggak bangkit berdiri tim AFJ Praise? Ada Pastor Josh, ada Evan, ada Lea, ada Roni, ada Goi, ada Roni juga. Luar biasa. Ada siapa lagi? Ada yang ketinggalan? Gak ada ya. Dan kita kolaborasi dengan mereka udah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Dan di album ini senang banget, bukan hanya IFJF Praise Jakarta, tapi juga ada dari IFJF Bogor, ada IFJF Surabaya. Dan of course ECC Worship juga di album ini bukan hanya ECC Worship Bandung, tapi juga ada ECC Worship Jakarta. Yeay! Come on, senang banget. So kita akan ngobrol 20 minutes ke depan. Boleh gak saya panggilkan satu pribadi yang luar biasa, Pastor Mario Yanuardo. Boleh? Mana kok Mario? Tepuk tangan dong Ko Mario. Nanti saya ceritain ya, kenapa ada Ko Mario di sini ya. Nanti saya ceritain. Ko Mario, boleh duduk aja. Ko Mario ini sebelum hari ini kita tahu Ko Mario itu lead pastornya ECC Bandung. Wow, luar biasa ya. Tapi tahu nggak sebelum saya worship pastor, Ko Mario ini dulu adalah music pastornya ECC. Luar biasa. Luar biasa. Ko Mario luar biasa. Nah, saya mau panggilin satu lagi Pastor Joshua Artono of course dari FJ Praise. Boleh maju ke depan. Pastor Josh, luar biasa. Kayaknya kita nggak akan ada album kalau Pastor Josh nggak posesif dan ngejar-ngejar kita. Jadi bersyukur banget untuk Pastor Josh hari ini. Dan lucunya Josh ini sebenarnya temennya suami saya sebenarnya. Nah dia tuh bromance dulu sama suami aku. Baru kenalan, dan itu family picture-nya. Dan kita sama-sama udah songwriting bersama-sama udah 2 kali ya. Dan akan ada lagi ya mungkin atau pasti oke, posesif kan sih? Oke. Nah terakhir, saya mau panggilin Pastor Sydney Mohede, boleh kasih tepuk tangan? Dan hari ini Kak Siti nggak sendiri tentunya, ada Kak Eta juga. Boleh bangkit berdiri Kak Eta? Kita mau sama-sama sambut Kak Eta juga dong. Ini tim saya, itu tim saya. Oke, thank you banget loh, thank you banget. Kita di mana ya? Oh, Kak Siti sini. Di sini, aku di sini. Oh my God, saya salah. Sorry. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol karena saya percaya kita di sini nggak ada yang kebetulan lah. Betul ya, dan hari ini kita temanya passion dan saya tahu banget di pertengahan tahun 2021 Kanela dapatkan banget untuk ECC sebuah kata yang menurut saya bold banget yang adalah passion. Boleh bilang sama-sama passion. Dan saya rasa itu kata yang sangat bold banget. Dan that's why saya pikir kita sama-sama dengan ECC Worship mikir, wah ini sayang banget kalau tema ini cuma lewat begitu aja. So that's why kita terjemahkan di dalam album dan juga kita terjemahkan di dalam Worship Night malam hari ini. Supaya kita sama-sama benar mengakhiri tahun 2022 sekarang ya dengan passionate. Katakan amin. Dan I think line up malam hari ini benar-benar bisa mewakili passion for Jesus, passion for worship, passion for people yang kita pengen ngobrol-ngobrol. Karena passion tuh bukan sekedar hal yang enak-enaknya aja, bener gak? Nah untuk yang pertama, saya duduk ya. Saya mau tanya sama Koko Jos. Koko Jos, talking about walking with God, berjalan sama Tuhan ya. Kita semua berjalan sama Tuhan gak? Amin ya, amin. Kapan sih pertama kali you find God's passion in your life? Pas lagi momen apa? And then di tengah jalan you find God's passion, benar ya? Nah, what happened to your own passion? Do you have your own passion? Kenapa dia and gimana caranya tahu kalau itu passionnya Tuhan? What is the clue? Tell us your story. Jadi tadi ada 74 pertanyaan ya. Astaga, saya satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Iya. Jadi yang pertama bagaimana menemukan passion dari Tuhan lah ya.
Saya percaya setiap dari kita diciptakan secara spesial, setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan untuk membawa suatu berita dengan unique way. Dan setiap kali kita, nggak semuanya harus nyanyi, nggak semuanya harus nyembah, but each of us will find that specific way untuk the message of hope, the message of love will come across gitu. Nah, aku temuin itu waktu aku masih kuliah di Amerika. Dan I don't know if you remember, we used to have summer mission. Di gereja kita ada summer mission namanya. Tapi nggak harus di Amerika kan menemukan passion Tuhan. Waktu itu lagi di Amerika. Oke. Oh boleh kalau mau jalan. Kirain harus ke Amerika gitu enggak Waktu ya? itu saya lagi stuck di sana, kuliah di sana dan ditawarin, Jos mau ikut summer mission nggak? Apa itu? Oh kita akan ke Indonesia. So mind you, saya gede di luar dari sejak SMP saya udah di luar. Jadi jarang pulang ke Indonesia. Waktu itu ditawarin mau nggak pulang Indonesia pergi ke summer mission gitu. Oh apaan tuh? 21 hari lu bakal keliling di Indonesia Timur dan di situ kamu akan pergi ke 9 kota. Dan di 9 kota itu kamu akan stay di rumah penduduk selama 3 sampai 2 hari. So I did that gitu. Dan itu harus bayar sendiri, gak dibayarin gereja, saya harus bayar sendiri. Dan setelah ngumpulin duit, kita bayar, kita tuh maksudnya saya bayar, dan pas pergi, singkat ceritanya ada satu kota namanya Kota Tobelo. Ada yang tahu Kota Tobelo di sini? Dan di Tobelo itu pertama kali aku ngelihat orang-orang itu, waduh, pack sekali. Belum pernah ada Injil masuk ke daerah itu dan kita pertama kali masuk ke situ, kita set up panggung sendiri, kita set up musik sendiri, kita siang-siang pergi ke rumah penduduk, kasih tahu bahwa malam hari ini akan ada sesuatu yang terjadi di lapangan. Dan hari itu tuh benar-benar pack sekali. That night, that was the first night yang aku terdorong untuk mendoakan orang lain selain diri aku sendiri. Wow. Jadi selama aku dari kecil sampai kuliah gak pernah doain buat orang lain. Selalu doain buat diri sendiri. Atau orang lain supaya dekat sama diriku gitu. Iya, cuma gak dapet. Karena motivasinya salah. Nah pada saat itu aku benar-benar kok bisa pas lagi tengah-tengah pujian dan penyembahan, kok tergerak untuk mendoakan buat Kota Tobelo. Kok tergerak mendoakan buat orang-orang di sana. Nggak kenal, nggak pernah ketemu, tapi tergerak sesuatu. Dan di saat itu aku menemukan the real passion. Saya suka mainan. Brian juga suka mainan. Kita koleksi mainan. Sydney juga suka koleksi mainan. I've always thought that I will be a gamer dari dulu. That was my passion. Sampai Gamer. Iya beneran. Saya telat sih ya 20 tahun. Maksudnya kalau sekarang dari dulu ya benar juga. Nah, pada saat itu aku menemukan passion aku dan passion aku diluruskan sama Tuhan. Dan di situ aku belajar passion yang lurus adalah passion yang didorong oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan purpose-nya itu kembali kepada Tuhan. Wow. Dan hari itu aku ngerasa, kok aku bisa ya nangis buat orang ini? Kok aku bisa ya nangis buat orang itu? And then at the end of it all, pada hari itu kita kan suruh doain orang. Dan di situ aku pertama kali aku doain orang lain. Gak tahu orang itu sembuh apa enggak, tapi aku tahu ada sesuatu yang terjadi dalam diri aku. Aku balik ke Amerika, aku bilang Tuhan ini apa? And God said, I'm calling you to go back to Indonesia one day. Kamu akan balik ke Indonesia. Dan akhirnya 2008 aku pulang ke Indonesia. Untuk menjalankan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan aku. Wow. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Wow. Tadi pertanyaannya, ada pertanyaan ke-27 tadi ada nanya bahwa sebanyak itu pernah gak sih ngerasa apa tadi loss ya? Is it loss? Kehilangan passion. Iya. Pernah kehilangan passion? Capek? Pernah ya? Pernah. Capek pernah. Capek pernah. Tiap minggu capek. But if I can be very honest, kehilangan fire gak pernah. Tapi capek, waduh, sering sekali capek. But I will never let my fatigue hinder my passion for Christ. Secapek-capeknya itu, kemana aku berlari, aku larinya ya kepada somebody yang memberikan aku passion itu.
Wow. Selalu kembali, I always go back to the moment in Tobelo. Tuhan, secapek-capeknya aku 21 hari itu. Tapi ada satu jiwa diselamatkan. Bahkan satu kota itu. Bahkan sekarang udah ada banyak gereja di Tobelo. Wow. Wow, awesome. So that's how I found my passion lah. Outside of music and outside of my worship. Tapi passion yang didorong oleh sayang sama orang aja. Iya. Ngelihat orang itu butuh Yesus. Wow. Dan apa yang aku bisa lakukan, apa yang aku bisa punyai ya kalau aku bisa musik, I let God use the talents that I have, semua yang aku punya untuk menyampaikan kabar baik itu kepada siapapun. Karena hati Tuhan aku pengen sampaikan kepada banyak orang lewat lagu-lagu. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi dong. So the clue is always about people. Selalu tentang orang. Karena firman Tuhan jelas bilang ya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Firman Tuhannya bukan for God loved the world aja, tapi for God so. Kata so ini membedakan banget antara Tuhan mengasihi dan Tuhan sangat mengasihi. Sangat beda banget. So, jadi saya percaya banget setiap kita mungkin hari ini ada yang mungkin bertanya-tanya passion gue apa ya? Apa ya? Kenapa kok kayak males, mungkin ya, dan semua hal mungkin struggle of life, lagi di tempat struggle of life mungkin. But it's always, let's begin with God's passion, bukan passion kita. Saya selalu bilang sama tim ECC Worship kemarin, kita bilang kita datang malam hari ini melayani bukan untuk show off betapa kita mengasihi Tuhan. No, karena kasih kita terbatas. But mari berdiri karena kasih Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu. So that's why we are here. Katakan amin. Amin. So, Komario, dari pemain musik Komario. Dulu itu Komario tuh bukan basis. Kalau hari ini kita lihat tadi Komario main basis. Gila. Komario itu main gitar sebenarnya waktu awal. Tapi karena gak ada yang main basis, jadinya dia main bass. Bener ya? Dan udah gitu dia senang banget, passionnya musik banget, menggembalai pemain musik, music pastor juga. Dan lalu beberapa tahun ini kita semua tahu bahwa hari ini Komario adalah lead pastor of ECC Bandung. Dan saya punya kehormatan untuk menyaksikan bagaimana Komario stres ketika mendapat posisi ini. Karena mungkin hari itu Komario berpikir, this is not me banget, ini bukan gua banget. Mungkin ini passionnya Kanala atau Kak Victor mungkin ya, lebih tepatnya. Tapi saya lihat banget waktu itu Komario benar-benar mengalami hal yang enggak oke banget. And that moment sampai sekarang kok, how do you deal with something that you don't plan atau you don't want sebenarnya. Tapi itu Tuhan yang mau. It is not your passion, but it's more like God's passion for your life. Gimana caranya kok biar kita semua bisa belajar? Wudi, pertanyaannya mantap banget. Ada 74 lagi. Oke, kalau yang pertama betul, semua awal dari passionnya, dari kita punya passion melihat kenapa orang itu waktu ketemu Yesus dia bisa berubah. Dan waktu saya masih remaja itu, saya masih ingat banget waktu masih SMP, saya nggak ngerti melihat orang ketemu Yesus, terus dia bisa berubah hidupnya, bisa kayaknya kok mukanya berseri, terus bisa berubah lah pokoknya. Dan saya nggak mengerti itu kenapa, tapi akhirnya dialami. Tapi dialaminya pun karena mau tabrakan, mau mati ya waktu itu mau tabrakan, terus. Mau mati dulu? Iya. Oh jadi mungkin harus mau mati dulu gitu kok? Betul. Enggak ya? Harus ke Amerika. Melihat ya harus serem mau lah mati gitu ya. dulu gitu. Yang mau ke Amerika atau mau mati yang ke Amerika? Untuk menemukan God's passion gitu. Itu awalnya. Terus jadi waktu pas mengalami ketemu Yesus, nah di situ saya baru mengerti, oh ada air hidup ya, ada aliran air hidup di dalam hati. Terus kalau saya lagi ngambek, lagi kesel, kalau lagi galau, yang ada cuma dengerin musik, main musik, sendiri aja dengerin musik. Dan waktu itu Tuhan cuma bilang begini, apa yang kamu suka, apa yang kamu punya passion dalam diri, musik, ya itu yang kamu pakai buat people ya, maksudnya buat merubah orang atau ya zaman itu mungkin kita bilangnya penginjilan lah sama orang. Tapi saya masih mikir gimana caranya Tuhan? Ya itu yang kamu selalu
selalu lakukan. Kamu dengar musik, kamu main gitar. Nah, coba kasih sesuatu buat Tuhan. Dan percaya bahwa orang ketika dia dengar apa yang kamu mainkan musik, saya bukan penyanyi, saya hanya pemain musik. Tapi waktu mereka melihat kamu main, melihat kamu bermusik, orang akan diubahkan. Wah, masa sih Tuhan? Ya bersyukurlah ketemu kolam yang benar, artinya ketemu komunitas yang benar. Waktu saya senang musik pada zaman itu tahun 90-an itu, kita dulu ada yang namanya revolusi musik. Mungkin anak-anak yang youth ini gak pernah mengalami revolusi musik. Kalau saya itu mengalami revolusi musik. Antara musik dunia dengan musik Tuhan, musik setan, musik Tuhan. Wah, jadi kalau kita lagi pegang musik, itu dengerin musik, itu setan. Waduh, takut banget. Usir dalam nama Yesus. Bakar semua kaset-kaset pada waktu itu. Nah, ini yang membuat kita mengalami revolusi musik. Tapi yang bersyukur waktu kita udah bisa dapat komunitas yang benar, saya kaget banget waktu pertama kali saya datang ke persekutuan El Shaddai pada waktu itu. Saya kaget banget melihat pujian pakai gitar distorsi, yang mana musik rock itu musik setan, sesat. Dan di situ saya langsung wah, excited banget. Wah, ini ternyata. Nah, disitulah mulainya. Ya udahlah, ikut-ikut sesat aja sama-sama. Nah, dari sana ketika tadi udah kita terus mengalami perubahan-perubahan di musik. Tapi ada satu kata people. Ya. Orang, kita mengubahkan orang. Nah, waktu one day ketika saya udah dewasa, ketemu berkeluarga, punya anak, punya sahabat-sahabat. Dan kemudian di situ saya mulai ajak orang. Betul, saya waktu itu banyak ajakinnya pemain-pemain musik. Ya, mereka yang ya kalau pemain musik kan khusus ya, biasanya mereka punya adat sendiri lah, punya maunya sendiri. Tapi saya coba, ayo come on, saya rangkul. Dan akhirnya membuat sebuah komunitas pada waktu itu. Puji Tuhan di komunitas ini. Nah, lalu ketika tadi saya bilang udah dewasa, balik lagi people. Dan saya mengalami menikah, punya keluarga, punya sahabat, dan membuat komunitas juga orang-orang yang udah menikah pada saat itu. Ya singkat cerita seperti itulah. Nah, lalu ketika akhirnya mendapat sebuah tugas di mana sebetulnya saya waktu awal nggak pernah kepikir bakal jadi pendeta ya, bakal jadi pastor nggak pernah gitu. Gak ada kayaknya dari kita juga. Ya jadi nggak ada keinginan sebetulnya untuk jadi pendeta, tapi karena apa yang dilakukan ya kan Allah lihat itu, kan Allah ke Victor mungkin melihat itu. Dan akhirnya ketika saya harus mengembalakan, saya mikirnya gini, Tuhan, dulu saya pakai musik Tuhan untuk mengembalakan orang. Jadi saya pikirnya ya sekarang instrumennya cuma diganti aja dari musik, sekarang keluarga dan komunitas. Jadi ya udah gitu, sama goalnya adalah passionnya sama orang. Cuma bedanya waktu itu musik, sekarang di pernikahan, di orang-orang yang pacaran, maaf ya mereka kita sama-sama ngobrol dan lain-lain. Bahkan saya suka jodohin juga beberapa sini. Dan puji Tuhan suka jadi. Jadi yang masih single nanti sama saya dijodoh-jodohin lah ya. Seperti itu. Jadi ya komplitnya seperti itu Pastor Ashley. Jadi di mana people. Jadi tetap passion saya untuk people, untuk akhirnya oke deh saya nurut aja lah. Bagus banget. Boleh kasih tepuk tangan buat Ko Mario, awesome banget. So, jadi clue-nya passionnya Tuhan itu pasti selalu soal people lah. Ini padahal kita gak skenario ya. Aku cuma kasih pertanyaannya, cuman gak janjian kan tadi jawabnya ya. It's always about people. Kasih mah mahir. So jadi kendaraannya boleh beda-beda, tapi tujuannya tetap people. Tuhan akan pakai apa yang kita bisa, apa yang kita punya hari ini, benar ya. Sama kayak waktu itu Yesus lihat Petrus dan Yesus bilang, Petrus ikut aku. Dan Petrus waktu itu lagi menjala ikan. Menjalanya gak berubah, tapi Tuhan tambahkan dimensinya. Sekarang kamu bukan hanya menjala ikan, tapi menjala manusia. Katakan amin. So jadi tenang, gak semuanya akan jadi pendeta juga anyway. Karena Tuhan akan pakai kendaraan yang bermacam-macam untuk menyatakan kasihnya Dia supaya orang-orang diselamatkan. Katakan amin. So itu passion. Nah terakhir ini. Terakhir. Kan kita tahu lah ya, maksudnya kalau orang lihat Kak Sydney, wow awesome, amazing, keren banget, gila. By the way di zamannya, maksudnya waktu lagi Kak Sydney
hari itu cuma ada Kasiti doang WL kayaknya ya di muka bumi ini. Itu semua WL tuh suaranya mirip, cengkok-cengkok ngelit WL-nya mirip. Bener gak sih? Come on, ya kan ada come on-nya, saya tahu. Semuanya itu mirip. Come on. Semuanya mirip, kayaknya seolah-olah everybody wants to be Sydney Mohede. Padahal mereka nggak tahu aja ya, mereka nggak tahu. Nah, kayaknya hari ini boleh lah dibuka supaya mereka tahu. Biasanya orang kan cuma lihat luarnya doang. But I know some of us mungkin tahu bahwa hari ini Kak Siti punya struggle. So every one of us punya struggle of life lah. Nah, gimana caranya ya? Maksudnya in the midst of your struggle and maybe disappointment atau apapun juga pasti pernah mengalami dong. Pernah lah ya. How do you stay faithful and passionate serving the Lord sampai hari ini? Kan dapatnya pertanyaan paling susah kan? Karena hanya Kasih yang Jujur. bisa menjawab. Jujur mungkin kalau bisa di sum it up ya dengan satu konklusi cuma satu, karena Tuhan sangat amat baik. Tuhan sangat amat baik. Apapun situasi hidup saudara dan saya, kita semua pasti melewati yang namanya badai, yang namanya musim yang sulit. Tetapi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa Tuhan kita baik meskipun situasi kita sedang tidak baik. Amin. Dari tadi saya dengerin Josh, Ashley sama Pastor Mario membicarakan tentang passion. Saya sering kasih tahu sama teman-teman, terutama teman-teman yang muda-muda di gereja kami di Jakarta, bahwa untuk menemukan passion kita, semangat kita, gairah kita itu nggak bisa jauh dari purpose kita dan dari panggilan kita. Dua hal itu. Kita nggak, yang namanya semangat atau gairah dalam hidup itu nggak bisa jauh-jauh dari tujuan, the purpose and calling in life. Di tahun 1700-an ada buku katekismus, bagi yang gereja konservasi pasti tahu kan buku katekismus. Ada sebuah katekismus Westminster yang bertanya pertanyaannya ini, what is the purpose of man? Apa sih sebenarnya tujuan manusia? Dan jawabannya begini, the purpose of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan manusia, saudara dan saya, adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Oke? Itu tujuan. That's the purpose. Untuk menikmati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati kehadirannya. Panggilan. Nah, seringkali saya juga nih, biasanya anak muda, Kak, how do we know our calling? Apa sih, gimana caranya saya menemukan panggilan saya? Atau mungkin ada anak-anak muda yang bilang, Kak, panggilanku adalah menjadi pemain gitar di gereja. Kak, panggilanku adalah menjadi worship leader di gereja gitu kan. Tangga gitu kan. Tapi saya selalu bilang begini sama dia. Saya selalu bilang bahwa gitar tidak bisa memanggil kamu. Mikrofon tidak bisa memanggil kita. Saya selalu bilang begini, bahwa our calling, panggilan kehidupan kita, kan saya tadi bilang ya, gairah kita, passion kita itu harus selalu dengan purpose, yang tadi kita tahu memuliakan Tuhan, menikmati hadiratnya. Dan yang kedua panggilan. Panggilan itu, panggilan manusia bukanlah untuk melakukan sesuatu atau pergi kemanapun, tetapi untuk menjawab seseorang. I hope you understand this. Sehingga kita tidak lagi dibingungkan dengan aku harus ngapain. Aku harus pergi kemana? Panggilanku untuk pergi ke pedalaman di Kalimantan. Saya selalu bilang, pedalaman Kalimantan gak bisa memanggil kamu. Yang bisa memanggil kita hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Karena Dia yang ngomong begini sama kita semua, kepada murid-muridnya, come and follow me. Betul kan? Jadi setiap kali teman-teman yang bertanya, gimana, how to find my passion? Kalau saya lagi bingung, dalam arti yang kayak tadi dibilang, saya lagi melewati musim yang sulit, terutama dalam kesehatan saya selalu kembali lagi kepada dua hal tersebut. What is my purpose? Tujuan saya gampang kok, saya ingin memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Dan panggilan saya, nah ini, saya sudah melayani Tuhan sekarang 32 tahun lamanya. Saya mulai dari umur 3 tahun, karena umur saya sekarang masih 35. Thank you so much. No, bercanda. I started serving God dari umur 17 tahun. 32 tahun ini seperti yang tadi Josh bilang, capek gak? Ada masa-masa yang saya berkata, I can't do this anymore God. Sering banget. Apalagi dalam beberapa musim terakhir ini yang saya merasa kayak susah Tuhan untuk bermusik aja kadang-kadang sulit.
karena kondisi kesehatan saya dan telinga saya. Tetapi saya selalu kembali kepada what is my calling? My calling is to answer Jesus. Panggilan saudara dan saya cuma satu, jawab Tuhan Yesus. Nah, ngapain? Ngapainnya? Terserah apapun yang Yesus mau engkau kerjakan dalam musim hidupmu saat ini. Apapun itu. Jadi gak perlu jadi, oh panggilanku menjadi pendeta, panggilanku menjadi pemusik, panggilanku menjadi WL. Itu kita temukan pada saat kita berkata begini, pokoknya aku mau ikut Yesus aja. Apapun yang Yesus mau, ya udah aku kerjain. Meskipun lagi susah, lagi gak enak. Tapi emang kan Tuhan gak pernah janjiin kalau kita mengikuti Dia, malah segala sesuatu akan baik-baik saja. It's actually the opposite. Yang Tuhan janjikan adalah akan ada masa-masa dalam kehidupan kita di mana everything is gonna be super tough. Tetapi seperti yang lagu tadi katakan, Tuhan Yesus berjanjinya gini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu walau sedetik pun. Itu janjinya Tuhan. Karena saya udah ngerti ini, my purpose, memuliakan Tuhan, menikmati Dia, and I already know my calling. My calling is not singing. My calling is not leading worship or even writing songs. That's not my calling. My calling is simple. Yesus, kamu mau saya ngapain? Itu aja yang gue kerjain. Dalam setiap musim kehidupan, mau umur berapapun. Karena saya kenal Pastor Mario dari zaman Pastor Mario masih, wah, yaitu Rastafari dan kita reggae-reggaean sesat gitu kan ya zaman dulu di Bandung. But kalau ngelihat sekarang, fungsi kita udah berubah. Betul kan? Dulu Mario yang dulu, Sydney yang dulu udah berubah banget fungsinya. Tetapi panggilan kita gak berubah. Aku cuma mau jawab Yesus aja, apapun itu. Nah kalau kita ngerti ini, yang namanya kesulitan dalam kehidupan, yang namanya beban dalam kehidupan, kita bisa lewatin semuanya. Once you know those two things. What is my purpose? What is my calling? Memuliakan Tuhan, menikmati Dia selamanya. Panggilanku untuk menjawab panggilan Yesus pada saat Dia berkata, yuk mari ikutlah aku. Kemana Tuhan? Terserah Dia. Bukan kehendakku, namun, nah itu penyembahan yang sejati loh teman-teman. Penyembahan yang sejati itu bukan waktu kita nyanyi, memuji, mengangkat tangan. We think that that's praise and worship. Oh, pujian adalah lagu cepat, penyembahan adalah lagu pelan. But that's not worship. Worship yang sesungguhnya terjadi pada waktu Yesus Kristus berlutut di Taman Getsemani sebelum Dia dipaku, sebelum Dia dicambuk, sebelum Dia disiksa di Taman Getsemani. Dia berkata begini, Bapa kalau boleh nih besok, boleh gak cawan ini disingkirkan daripadaku. Itu yang Yesus katakan. Kalau boleh gak aku hidupnya gak susah. Tetapi Yesus berkata begini, yang ini yang menjadi penyembahan Yesus. Namun Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu yang terjadilah. Yes. Saat kita lakukan itu, in my life, in my season, itu yang selalu saya ucapkan. Tuhan, kalau boleh sih aku disembuhkan ya. Kalau boleh telingaku normal lagi. Kalau boleh, tapi Bapa, Engkau baik. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendakku. And if we live life like that, saya yakin dan percaya gairah-Mu, passion kita tidak akan pernah bisa hilang. Capek iya, tetapi gairah kita gak akan bisa hilang. Amin. Wow, amin. Speechless. Terakhir Kak, do you mind sharing apa yang jadi sakitnya Kak Sydney hari ini? Karena I know lah, mungkin kita juga tahu, mungkin struggle kayak di Komsel gitu. Hujan sedikit gak datang Komsel. Terus nanti nanti kucing tetangga sunatan gak datang ibadah gitu ya. Kayak aku mau ini bukan nyepet siapa-siapa ya, tapi aku mau pre-wedding, aku mau cuti dulu pelayanan gitu. Atau maybe kayak aku lagi nggak oke banget nih mental health aku. Butuh healing ya. Butuh healing. Nggak mau pelayanan dulu Kak. Bilang aja pengen hilang, bukan healing. Nah, kayaknya apa yang Kak Sydney lakukan sampai hari ini, apa yang ditabur untuk generasi, kayaknya
kita perlu dengar apa yang kasih alami supaya kita agak sedikit malu gitulah ya, supaya ya elah cuman segitu doang gitu yang kita alami gitu. So I think kayaknya kita perlu tahu semua Kak. Do you mind? Iya, sharing? I think saya sudah cukup banyak sharing juga di platform. Sejak 6 tahun lalu saya didiagnosa oleh dokter, saya mengidap sebuah sindrom yang namanya Meniere syndrome. Meniere tulisannya, teman-teman bisa Google aja. Meniere syndrome itu lebih menyerang bukan sekedar telinga tetapi lebih kepada keseimbangan. Jadi telinga yang di dalam. Dan 3 symptoms yang selalu ada dalam Meniere syndrome yaitu tuli. Jadi telinga kiri saya, kalau teman-teman ngelihat saya sudah pakai hearing aid karena memang pendengaran saya di bagian kiri sudah sangat amat menurun. Sehingga sangat sulit untuk saya bermusik dan lain sebagainya. Yang kedua itu tinnitus. Jadi saya mempunyai, kalau saudara pernah dengar feedback di mikrofon yang nying. Nah, saya selama 6 tahun ini permanen, namanya permanent tinnitus. Jadi bunyi ngingnya tidak pernah hilang walau sedetik pun. Non-stop itu ada, kenceng. Dan yang ketiga vertigo. Jadi severe vertigo attacks, di mana setiap beberapa saat pasti saya akan mendapatkan sebuah serangan yang disebut sebagai vertigo attacks. Tetapi vertigonya bukan cuma sekedar pusing-pusing biasa, tetapi bisa membuat saya nggak bisa ngapa-ngapain selama berjam-jam, 4, 5, 6 jam. Bahkan my wife di sini bisa melihat kalau saya udah kena serangan, sangat sulit, berdiri aja nggak bisa, mikir aja nggak bisa, muntah dan lain sebagainya. Tetapi itu yang selama 6 tahun ini saya gumuli. Tetapi setiap orang selalu bertanya, tapi kok bisa ketawa-ketawa sih, bisa ini? Balik lagi, it's because God has always been good in my life. Tuhan itu selalu baik dalam hidup saya. Tidak pernah dia tidak baik. Meskipun penyakit ini belum disembuhkan, bukan berarti bahwa Tuhan kita tidak baik. Dan ini yang mungkin selalu saya bilang, saya ingat anak saya yang cewek, dia sempat nanya, karena pernah juga saya ada tiroid, ada tumor yang pada waktu itu dokter bilangnya ini cancer. Dan saya ingat banget my daughter ngomongnya begini waktu saya sharing about my illness. Kok Tuhan udah mau ambil telinganya Dedi dan sekarang mau ambil suaranya Dedi juga. Karena pada waktu itu dokter suruh untuk saya operasi dan saya bisa kehilangan suara saya. Dan saya ingat banget, saya gak tahu mau jawab apa. Karena salah satu hal yang paling sulit untuk saya terima adalah kalau anak saya marah sama Tuhan. Saya gak mau anak saya kecewa sama Tuhan. Tetapi saya ingat saya cuma bilang begini sama Chelsea, anak saya yang perempuan, bahwa hey, I think God let this happen to me. Tuhan izinkan ini terjadi sama Dedi bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan percaya bahwa Dedi kuat untuk bisa melewati ini semua. Dan cerita Dedi bisa menjadi testimoni, kesaksian bagi banyak orang. So sejak saat itu dia gak pernah lagi kecewa sama Tuhan karena dia percaya. Bahkan dia pernah bilang begini, see Dad, kalau Dedi gak sakit, mungkin iman Dedi gak sekuat sekarang. Wow. Nah I'm like, bener juga. Legacy ya buat anak-anaknya. Yeah. Wow, tepuk tangan sekali lagi. Dan buat Tuhan kita awesome. So kayaknya gak ada alasan lah untuk kita kecewa, untuk kita ya marah sama Tuhan, apalagi karena He's so good. Dia Tuhan yang baik. Amin. So malam hari ini kita mau lanjut menyembah Tuhan lagi. Amin. Mari kita responi panggilan Tuhan malam hari ini. Responi kasihnya Tuhan malam hari ini. Let's embrace His love malam hari ini.